Ibu merilis buku Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung yang berisi mengenai konspirasi Amerika Serikat dan WHO dalam mengembangkan senjata biologis dengan menggunakan virus flu burung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ICTV. Alhamdulillah akhirnya bisa bikin video lagi setelah sekian lama saya tidak buat video karena saya harus menyelesaikan berbagai urusan dulu dan mencoba menenangkan diri. Oke, di video kali ini setelah jarak terakhir saya mengenai bahas apa ya itu video terakhir itu video temanya makan logi. Nah, di video itu tentang saya datang ke apalagi bisnis kuliner teman-teman untuk mencoba makanannya dan mereviewnya sesuai dengan opini saya saja sendiri. Terus setelahnya itu ada video mengenai coronavirus ya, kalau tidak salah itu kebetulan bersama Dr. Bob. Dan setelahnya itu barulah saya update video menggunakan handphone untuk sebagai pembatas antara video saya sebelumnya sebelum pandemi ini dan setelah pandemi. Saya buat modelnya seperti itu. Silahkan dicek videonya. Nah, sekarang sesuai dengan video saya yang terakhir sekali, yang terakhir saya upload menggunakan HP saya, handphone saja. Di situ di video selanjutnya saya akan membahas mengenai apa yang ada dalam pikiran saya, karena sekarang sudah tidak memungkinkan lagi saya harus mengundang teman-teman ke studio ICTV karena sekarang lagi ada pandemi COVID-19 ini yang lebih dikenal dengan coronavirus. Nah, ngomong-ngomong tentang coronavirus ini, saya sangat tertarik juga untuk membahas di channel saya. Makanya mungkin ke depan ini saya coba membahas mengenai coronavirus, tapi dari sisi berbeda kalau dapat sumber. Tapi kalau tidak ada lagi, saya paling membahas mengenai inspirasi saja. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai isu pandemi COVID-19 ini, yang dimana virus ini tidak hanya mengancam kesehatan, melainkan ikut mengancam sendi-sendi perekonomian kita. Dan parahnya lagi, gara-gara virus ini sangat bisa mengancam keamanan negara kita. Tapi khusus video ini saya tidak akan membahas mengenai itu semua, tapi saya akan membahas mengenai Ibu Dr. Siti Fadila Supari yang saat ini sekarang lagi banyak beredar petisi judulnya "Bebaskan Siti Fadila Supari Berjuang Bersama Melawan Wabah Corona". Nah, sengaja saya pakai laptop di sini sambil saya baca karena ada beberapa sumber yang teksnya panjang, tidak mungkin saya hafal, jadi saya harus baca sedikit-sedikit. Nah, kenapa saya angkat mengenai Ibu Dr. Siti Fadila ini? Karena beliau ini sekarang ada dalam penjara, tapi banyak yang menginginkan dia keluar dari penjara. Nah, seperti apa ceritanya? Kita akan membahas dulu sepak terjangnya. Siapa sih Ibu Siti Fadila ini? Oke, Ibu Siti Fadila adalah Menteri Pak SBY pada tahun 2004 sampai 2009. Beliau ini pada tanggal 6 Januari 2008 Ibu merilis buku
saatnya dunia berubah. Tangan Tuhan di balik virus flu burung yang berisi mengenai konspirasi Amerika Serikat dan WHO dalam mengembangkan senjata biologis dengan menggunakan virus flu burung. Nah, dari tahun 2008 ini, Ibu Siti Fadila ini sudah ada di panggung dunia. Pada saat itu mencoba menggugat WHO. Ceritanya seperti ini. Pernah di bulan November tahun 2006, Ibu Siti Fadila mengakhiri pengiriman virus flu burung ke laboratorium WHO karena alasan beliau itu adalah karena ketakutan akan pengembangan vaksin yang lalu dijual ke negara-negara berkembang dengan Amerika mendapat keuntungan dan Indonesia tidak mendapatkan apa-apa. Ia juga takut bahwa vaksin itu akan digunakan untuk senjata biologis. Itu tahun 2006. Dan 2008 dia merilis buku. Nah, bukunya itu dianggap membongkar konspirasi WHO dan Amerika Serikat. Siti Fadila membuka kedok WHO yang telah lebih dari 50 tahun mewajibkan virus sharing yang ternyata banyak merugikan negara miskin dan berkembang asal virus tersebut. Buku ini menuai protes dari petinggi-petinggi WHO dan Amerika Serikat, hingga buku edisi bahasa Inggris ditarik dari peredaran. Tapi untuk dilakukan revisi katanya. Tapi sedangkan buku tulisan aslinya dalam versi bahasa Indonesia itu masih beredar dan sudah masuk apalagi tahap cetakan keempat. Nah, seperti apa isi bukunya? Saya coba mengambil beberapa kutipan dari buku Ibu Siti Fadila ini. Ini saya coba catat. Nah, begini isinya. Ini kutipan ya. Namun, ironisnya pembuat vaksin adalah perusahaan yang ada di negara-negara industri, negara maju, negara kaya, yang tidak mempunyai kasus flu burung pada manusia. Dan kemudian vaksin itu dijual ke seluruh dunia, juga akan dijual ke negara kita. Saya tambahkan ya, yaitu Indonesia. Tetapi tanpa sepengetahuan, apalagi kompensasi untuk si pengirim virus, yaitu saudara kita yang ada di Vietnam. Itu dia. Dia coba berani juga dia menulis seperti ini ya. Lumayan mantap, Bu. Nah, kutipan lagi selanjutnya adalah mengapa begini? Jiwa kedaulatan saya terusik. Seolah saya melihat ke belakang ada bayang-bayang penjajah dengan semena-mena merampas padi yang menguning. Karena kita hanya bisa menumbuk padi menggunakan lesung, sedangkan sang penjajah punya mesin slip padi yang modern. Seolah saya melihat penjajah menyedot minyak bumi di tanah air kita seenaknya. Karena kita tidak menguasai teknologi dan tidak memiliki uang untuk mengelolanya. Inikah yang disebut neokolonialisme yang diramal oleh Bung Karno 50 tahun yang lalu. Ketidakberdayaan suatu bangsa menjadi sumber keuntungan bangsa yang lain. Demikian juga pengiriman virus influenza di WHO yang sudah berlangsung selama 50 tahun dengan dalih oleh karena adanya GISN atau Global Influenza Surveillance Network. Maaf kalau Inggris saya salah-salah. Saya tidak mengerti siapa yang mendirikan GISN yang sangat berkuasa tersebut sehingga negara-negara penderita flu burung tampak tidak berdaya menjalani ketentuan yang digariskan oleh WHO melalui GISN dan harus patuh meskipun ada ketidakadilan. Wih, berani nulis seperti ini ya.
Keren. Ini memang perlawanan. Itu dia kutipannya, bisa teman-teman cari sendiri juga, cari di internet, atau kalau perlu silahkan cari bukunya dan baca tentang bagaimana apa gagasan Ibu Fadila ini. Yang judul bukunya itu saya coba ulang, yaitu Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung. Setelah 3 tahun pensiun dari menteri, Ibu Siti Fadila menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pada bulan April tahun 2012 atas proyek pengadaan alat kesehatan untuk kejadian luar biasa tahun 2005 senilai 15 miliar dengan perkiraan kerugian negara sebesar 6 miliar rupiah. Ya, pada saat tahun 2005 itu terjadi krisis kesehatan di Aceh yang membuat beliau mengambil kebijakan khusus. Dan pada tanggal 16 bulan 6 2017, Ibu Siti Fadila Supari divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta. Ini saya ambil sumbernya dari kompas.com. Jadi begitu urutannya. Jadi tahun 2006 Ibu berseteruh dengan WHO. Kemudian 2008 Ibu menulis buku. Nah, setelah 3 tahun pensiun, Ibu Siti Fadila ini menjadi tersangka pada tahun April 2012. Yang masalahnya itu di yang apalagi proyek pengadaan alat kesehatan untuk kejadian luar biasa tahun 2005. Pada saat itu di Aceh 2005 terjadi krisis kesehatan. Nah, kita lanjut. Sekarang petisi muncul yang saya sudah sebutkan di awal video ini. Isi petisinya itu begini. Dalam pengalaman pemerintah Indonesia pernah berhasil mengatasi. Oh ya, petisi ini saya tidak baca semua ya. Saya hanya ambil beberapa paragraf saja. Di sini saya coba baca sedikit. Dalam pengalamannya pemerintah Indonesia pernah berhasil mengatasi berbagai penyakit menular. Pada tahun 2005-2009, Indonesia berhadapan dengan wabah flu burung yang tingkat kematiannya lebih tinggi dibandingkan wabah corona saat ini. Bahkan WHO sempat menjadikan Indonesia sebagai pusat wabah dan dinyatakan sebagai pandemi global flu burung oleh WHO. Seperti di Cina, dalam pandemi global corona, puncaknya adalah kasus 8 orang pasien di Kaban Jahe di Karo. Ini di Sumatera Utara ya, kalau tidak salah. Kaban Jahe di Karo. Kalau saya salah silahkan tinggalkan komen ya. Saya belum browsing ini. Yang oleh WHO dinyatakan telah terjadi penularan dari manusia ke manusia. Lanjut, lewat pandemi global corona yang kita hadapi saat ini, tak terbayangkan bagaimana beratnya penderitaan rakyat Indonesia dan dunia kalau pandemi global flu burung diberlakukan oleh WHO saat itu. Indonesia menyatakan siap menghadapi pandemi global flu burung yang dinyatakan WHO sejak 2006. Jadi pada saat itu Ibu Fadila menjadi menteri, Indonesia divonis ya. Dia tuh dinyatakan oleh WHO itu bahwa Indonesia ada pandemi global flu burung. Tapi Ibu Menteri Fadila berani menyatakan kami siap melawannya. Lanjut. Namun penetapan pandemi global flu burung saat itu kemudian bisa dipatahkan oleh Indonesia berkat kerja keras Menkes Siti Fadila Supari. Sehingga WHO yang sudah siap menetapkan pandemi flu burung akhirnya mencabut pernyataannya sendiri dan wabah meredah. Kemudian hilang dengan sendirinya.
Jadi Ibu Siti Fadila berani juga ya dia melawan WHO. Mantap, Bu. Hal yang sama pada flu babi H1N1 yang merebak di Meksiko pada tahun 2009 dan dinyatakan pandemi global flu babi oleh WHO. Tapi kemudian Departemen Kesehatan di bawah kepemimpinan Siti Fadila Supari sekali lagi mampu melindungi rakyat Indonesia dari pandemi flu babi ini. Pengalaman dan keahlian Siti Fadila sebagai Menteri Kesehatan dalam mengatasi ancaman politik, pandemi flu burung, dan pandemi flu babi adalah sangat berharga dan dibutuhkan saat ini oleh bangsa dan negara yang sedang menghadapi wabah corona saat ini. Akan sangat sia-sia jika pengalaman dan keahlian Siti Fadila yang di saat ini sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2004 sampai 2009 tetapi tidak dimanfaatkan pada saat kita kesulitan menghadapi wabah corona. Saat ini Siti Fadila hanya bisa memantau perkembangan penanganan wabah dari balik tembok penjara Pondok Bambu, Jakarta Timur. Nah, itu dia beberapa paragraf isi dari petisi yang bisa kamu lihat di change.org. Semoga saya bisa tampilkan di sini. Ini nih. Silakan baca sendiri. Kalau mau isi petisi silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Nah, sekarang Ibu Siti Fadila ini sekarang masih suka memantau perkembangan wabah virus corona ini dari bilik penjara. Dan menariknya, sebelum dinyatakan PSBB di Jakarta, banyak orang yang datang ke mengunjungi Ibu Siti Fadila ini di penjara. Saya dapatkan ini sumbernya dari Liputan 6 ya. Sebelum PSBB pembatasan sosial berskala diberlakukan yang rutan masih bisa dikunjungi setiap hari, banyak yang datang baik dari unsur pemerintah, LSM berkonsultasi dengan ibu terkait virus corona. Silahkan cek ini beritanya nih. Nah, dalam berita tersebut, ini saya coba bacakan. Bukan tanpa sebab, Siti banyak dikunjungi berbagai pihak untuk berkonsultasi terkait penanganan COVID-19. Wanita yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan pada tahun 2004 sampai 2009 ini berpengalaman dalam menghadapi virus flu burung yang sempat melanda di Indonesia, seperti virus corona, virus H5N1 penyebab flu burung juga menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, yang ada di petisi itu. Bahkan Ibu Siti Fadila ini sempat ingatkan RI tak perlu pakai vaksin COVID-19 Bill Gates. Nah, itu ada juga dimuat di Liputan 6, liputan6.com. Nah, saya coba baca peringatannya itu melalui tulisan. Sini saya coba bacakan. Seperti ini. Begini sih suratnya. Oleh Dr. Siti Fadila Supari SP.JPK. Oh ya, ibu ini spesialis jantung ya. Bill Gates telah menyiapkan vaksinasi corona sebanyak 7 miliar penghuni dunia. Bahkan sudah mulai akan dilakukan uji cobanya. Yang lebih mengkhawatirkan, untuk mencapai obsesinya, Bill Gates telah menjalani hubungan dengan pemerintah negara-negara seluruh dunia, termasuk Indonesia, agar vaksinnya menjadi program resmi pemerintah. Maka bersama ini saya sampaikan kewaspadaan terhadap hal tersebut untuk menghadapi wabah corona di Indonesia. Sebaiknya pemerintah tidak menggunakan vaksin yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan farmasi yang berkaitan dengan Bill Gates, karena ada beberapa hal yang harus menjadi konkret kita. 1. Kapan dia atau Bill Gates mulai membuat vaksin? Pembuat vaksin memerlukan waktu yang tidak sebentar. Kalau Bill Gates sudah siap dengan vaksin corona, sekarang kapan dia punya seed virusnya? Apa sebelum pandemi corona? Apalagi pada tahun 2015, Bill Gates telah mengumumkan akan ada pandemik besar di 2020.
Dua seed virus corona dari strain negara mana yang digunakan oleh Bill Gates dan kawan-kawan untuk membuat vaksin. Menurut para ahli di dunia, virus corona sampai sekarang masih terus berubah-ubah, bermutasi terus, dan kabarnya sekarang menjadi 3 clade, bahkan ada yang mengatakan telah menjadi 6 clade. Maka seed virus yang mana yang dijadikan vaksin oleh Bill Gates sampai sekarang tidak jelas. 3. Vaksin Bill Gates akan dipasang microchip. Konon digunakan untuk memantau orang yang diberi vaksin tersebut. Sedangkan kita tidak tahu dampak negatif apa dari microchip tersebut terhadap tubuh kita dalam jangka panjang. Apa betul microchip itu hanya untuk tanda seperti yang dikatakan Bill Gates? Tidak ada bukti sama sekali. Kita wajib waspada karena Bill Gates mempunyai proyek ambisius, yaitu depopulasi demi mengatur populasi sedunia. 4. Pernyataan menggelitik muncul. Kalau Bill Gates sudah mulai membuat vaksin saat ini, apakah dia telah memiliki virus corona sebelum pandemi terjadi? Maka tidak heran bila beberapa peneliti dunia mengatakan bahwa pandemi corona saat ini tidak natural. Menurut saya, Indonesia saat ini tidak perlu vaksin corona karena virusnya sangat labil dan tidak punya data yang valid mana orang yang positif corona dan negatif. Demi ketahanan nasional, andaikan kita pada suatu saat memerlukan vaksin, ada syarat tertentu. Kita harus mampu membuat vaksin mandiri dengan strain kita sendiri, dengan keamanan yang bisa kita percaya, tidak ditumpangi kepentingan politik bangsa lain. Saat kita mandiri dalam melindungi rakyat kita, ingat, kesehatan adalah kunci utama ketahanan nasional. Itu dia surat dari Ibu Siti Fadila Supari yang ditulis dari bilik penjara. Nah, soal tulisan itu tentang apakah memang Bill Gates pernah menyatakan 2020, silahkan cari sumbernya. Kita harus juga cari mengenai ambisi Bill Gates, yaitu depopulasi demi mengatur populasi dunia. Silahkan cari sendiri sumber-sumber yang validnya, karena ada tersebar beberapa teori-teori konspirasi. Apakah kamu percaya atau tidak, itu kembali sama kamu juga. Nah, ini masih kontroversi. Silahkan juga cari sumber-sumber yang jelasnya ya. Jangan ambil sumber-sumber hoax. Nah, sampai di sini dulu video mengenai Ibu Dr. Siti Fadila Supari. Sekarang tinggalkan di kolom komentar, berikan pendapatmu atau jawab pertanyaan saya. Bagaimana menurutmu? Apakah Dr. Siti Fadila ini harus dibebaskan dari penjara? Karena Ibu Fadila ini apalagi bisa dibebaskan dan bisa mengabdi kepada negara dan bisa lebih leluasa memberi solusi terhadap pandemi yang kita sekarang alami ini. Mungkin kalau di luar dia bisa lebih leluasa, karena kalau dalam penjara ibu terbatas. Ibu hanya bisa lihat dari internet saja yang disediakan fasilitas dari penjara. Tapi kasus ibu ini juga adalah kasus korupsi. Tapi kasus korupsi itu sampai ibu divonis, menurut sumbernya itu di Kompas, ibu tidak mengakui bahwa dia melakukan tindak pidana korupsi. Ini kontroversi juga. Kita tidak tahu bagaimana yang sebenarnya. Nah, silahkan tinggalkan di kolom komentar, berikan jawaban atau solusi atau pandanganmu juga sendiri, pandangan kritismu juga ada. Apakah Ibu Siti Fadila ini wajar kalau dibebaskan, bisa mengabdi kepada bangsa ini dan bisa menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan, krisis kesehatan, krisis ekonomi, bahkan bisa menjadi krisis keamanan negara. Sebelum menutup video ini, saya mengucapkan turut berduka cita terhadap seluruh korban virus corona COVID-19 ini, dan teruntuk para tenaga medis, semoga senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa kembali berkumpul bersama keluarganya. Panjang umur perjuangan lawan. Silakan subscribe karena saya akan memberikan lagi video terbaru untuk kamu. Dah.